Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan sedikit informasi terkait skema penempatan pelamar prioritas 3 P3K 2023 ya. Di sini ada pertanyaan, misalkan ya, jika dalam satu sekolah ada satu kebutuhan, kemudian ada dua guru P3K, ada dua guru P3 dan salah satunya ternyata memiliki umur yang lebih tua dan pengabdian yang lama. Nah, kira-kira siapa yang akan mengisi formasi? Ingat ya, yang diutamakan dulu itu adalah pelamar P1. Anggaplah misalkan pelamar P1 sudah ditempatkan semua sehingga masih ada ketersediaan formasi, dan kejadiannya seperti ini. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, pengabdian lama kemudian usia yang lebih tua itu sebenarnya masuk dalam kategori prioritas teman-teman ya. Tapi untuk saat sekarang ini admin masih kurang yakin ya bagaimana kira-kira skema finalnya, karena kita masih menunggu juknis terbaru sih ya dari Kemendikbudristek. Yang jelasnya untuk penentuan kelulusan P3 itu adalah berdasarkan hasil CAT ya, hasil CAT, karena nantinya di tahun 2023 ini akan dites menggunakan sistem CAT untuk P2 dan P3 Bapak Ibu. Dan penentu kelulusannya itu adalah penentuan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan formasi. Kalau misalkan ada yang mempertanyakan bagaimana dengan umur lebih tua dan pengabdian lama, admin belum berani menjawabnya ya. Kita tunggu saja juknis terbarunya. Oke, lanjut. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu ya, di sini ada yang bertanya di kolom komentar, mohon informasinya Pak, tutorial ya, buatkan tutorial. Misalkan saya ya P3 status TP pernah ikut seleksi ya dari tahap 1 2021, umur lebih tua, pengabdian lebih lama, dan teman saya baru 3 tahun mau ikut tes observasi 2023 ini. Kalau ada formasi induk satu sekolah, manakah yang berpeluang mengisi formasi di sekolah induk kalau sama-sama lulus ya, seperti itu ya. Kita teringat ya, pernah Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem dengan eh, Pak Menteri Azwar Anas mengatakan bahwa akan memprioritaskan guru-guru yang pengabdiannya lama ya. Mudah-mudahan nantinya di tahun 2023 ini ada nilai plus ya untuk guru-guru yang sudah pengabdian lama. Cuman untuk skemanya ya seperti itu Bapak Ibu ya, kami belum bisa berani menjelaskan lebih jauh lagi karena kita tentunya masih menunggu juknis terbaru dari pemerintah. Tapi kalau misalkan anggaplah kita tidak mengikutkan umur dengan pengabdian, kami bisa sedikit menjawab teman-teman ya, karena kami punya dasar berdasarkan bahan rakor. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk pelamar prioritas 3 nantinya penentuan kelulusannya itu berbeda sekali Bapak Ibu ya dengan di tahun 2022 yang lalu. Kalau di tahun 2022 yang lalu kalau tidak salah itu ikut itu adalah observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, dinas pendidikan dan pak pengawas. Namun di P3K Guru 2023 nantinya ini semua P3 dan semua P2 itu wajib ikut tes CAT ya, tes CAT UNBK. Tapi materi soalnya nanti itu adalah soal terkait dengan tupoksi kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nah, bagaimana kira-kira penentuan kelulusannya? Nah, di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini katakan seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan. Jadi penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Jadi kalau misalkan formasi di instansi Bapak Ibu itu diisi semua oleh guru lulus PG, maka P2 dan P3 bakalan kehilangan kesempatan di tahun 2023 ini untuk ikut tes CAT, karena yang
diprioritaskan dulu adalah P1. Jadi baik P2 maupun P3 itu tentunya menunggu lagi bagaimana, apakah masih ada formasi yang tersisa nanti setelah penempatan pelamar P1. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk afirmasi, saya perhatikan di sini ada dua, sertifikat pendidik dan disabilitas. Di sini saya lihat ya tidak ada umur Bapak Ibu ya. Sepertinya kalau umur dan masa pengabdian itu yang berdampaknya itu adalah status prioritas Bapak Ibu ya. Yang terdampak itu adalah status prioritasnya, yaitu P2, P3 ataupun pelamar umum. Jadi kalau Bapak Ibu guru negeri, kemudian pengabdian itu lama sekali dan ternyata tidak mudik, maka Bapak Ibu langsung masuk ke pelamar prioritas 3. Untuk saat ini seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang kami bisa berikan jawaban terkait dengan pertanyaan di kolom komentar. Tapi intinya kita tunggu saja ya regulasi baru ya dari pemerintah. Kalau misalkan sudah ada Permenpan RB yang baru, kan di situ akan diatur teknis P3K Guru 2023. Insya Allah kami akan buatkan konten untuk menyempurnakan video kita pada hari ini. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini jelas ya untuk draft afirmasi atau tambahan nilai ini hanya dua. Di sini tertulis sertifikat pendidik dengan disabilitas. Usia masa kerja itu belum ada tambahan afirmasinya. Jadi kita makanya saya bilang kita masih menunggu kira-kira apakah ada pengecualian untuk guru-guru atau pengistimewaan guru-guru yang sudah pengabdian lama nantinya di P3K Guru 2003. Kita masih menunggu Permenpan RB yang baru Bapak Ibu ya, seperti itu. Karena memang sudah diumumkan oleh BKN ya bahwa akan ada. Namun di sini kami sedikit menjawab kira-kira yang menjadi penentu kelulusan apa. Di sini jelas di bahan rakor ya terkait dengan mekanisme seleksi menggunakan cat untuk P3. Ini yang selingkari adalah P3. Di sini katakan untuk seleksi cat dilaksanakan Panselnas, materi kompetensi merupakan standar kompetensi guru. Jadi ada dua materi soalnya, yaitu kompetensi guru dengan kinerja guru ya. Tentunya itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu kira-kira ya. Nah, bagaimana penentuan kelulusannya? Saya rasa ini sudah bisa menjawab ya sekitar 80% dari pertanyaan yang tadi. Di sini dibahasakan Bapak Ibu, kelulusan seleksi kompetensi ditentukan oleh 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Nah, berdasarkan apa kelulusannya untuk P2 dan P3? Itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Tidak ada tertulis di sini mengenai pengabdian atau umur yang sudah tua. Tapi intinya kita masih menunggu, mudah-mudahan ada keistimewaan tersendiri untuk guru yang sudah mengabdi lama. Jadi tapi untuk saat sekarang ini yang ada di bahan rakor di sini dikatakan penentuan kelulusan itu berdasarkan nilai ranking tertinggi. Nantinya akan di ranking dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Setelah itu ikut wawancara. Nah, dari hasil akumulasi tes cat dan wawancara itulah nanti yang akan menjadi penentu lulus menjadi ASN melalui jalur tes ANBK untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.